Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas pendidikan agama Muhammad Al-Fatih, kini kita beralih ke sisi lain yang sama pentingnya. Pendidikan militer dan seni perang. Seorang penakluk besar tidak hanya dibentuk oleh kitab dan ilmu agama, tetapi juga oleh medan latihan, strategi, dan keberanian. Dan sejak usia belia, Muhammad Al-Fatih sudah ditempa untuk itu. Suasana pagi di Adrianople, matahari baru terbit, embun masih menempel di rerumputan halaman istana. Sementara sebagian anak seusianya baru bangun tidur, Al-Fatih kecil sudah berada di arena latihan. Para pelatih istana menyiapkan busur, pedang kayu, kuda-kuda perang, dan target panah. Dengan tubuh kecilnya, Al-Fatih memegang busur yang hampir lebih besar dari lengannya. Ia menarik tali panah dengan penuh konsentrasi, hingga anak panah melesat menembus sasaran. Tentu tidak selalu mengenai tepat di tengah. Kadang meleset, kadang jatuh sebelum sampai. Tapi bukannya menyerah, ia justru mengulanginya berkali-kali. Guru-gurunya berkata, anak ini memiliki tekad yang tak biasa. Ia tidak berhenti sebelum bisa. Memanah adalah latihan yang paling sering dilakukannya. Bukan sekadar untuk melatih otot tangan, tapi juga fokus pikiran dan ketenangan jiwa. Ia belajar bahwa seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosinya, seperti seorang pemanah yang harus tetap tenang walau target sulit dijangkau. Ada satu catatan menarik dari guru istananya. Al-Fatih kecil pernah menolak berhenti berlatih, meski jarinya lecet karena menarik busur terlalu lama. Ia berkata, jika aku tidak melatih tanganku sekarang, bagaimana kelak aku bisa memimpin pasukan? Selain memanah, ia juga berlatih menunggang kuda. Sejak usia belia, ia dikenalkan pada kuda perang Utsmaniyah, yang besar dan liar. Menjinakkan seekor kuda bukan perkara mudah, dibutuhkan keberanian, kesabaran, dan kepercayaan diri. Berkali-kali Al-Fatih hampir terjatuh, namun ia bangkit lagi. Para pelatihnya kagum karena anak sekecil itu tidak pernah menangis saat terjatuh. Ia hanya tersenyum dan berkata, aku harus bisa menguasai kuda karena kelak aku harus menguasai medan perang. Bagi Al-Fatih, kuda bukan sekadar tunggangan. Ia melihatnya sebagai simbol kepemimpinan. Bila seekor kuda bisa tunduk pada penunggang yang percaya diri, maka sebuah pasukan juga akan tunduk pada pemimpin yang berwibawa. Berikutnya adalah seni bela diri. Ia dilatih menggunakan pedang kayu sebelum akhirnya beralih ke pedang baja ringan. Setiap gerakan diulang berkali-kali hingga menjadi refleks. Bahkan di musim dingin, Al-Fatih muda tetap turun ke sungai yang airnya begitu dingin. Semua itu adalah latihan keras yang bertujuan menjadikan tubuhnya tahan terhadap segala kondisi. Pendidikan militer Al-Fatih tidak hanya fisik tapi juga intelektual. Ia mempelajari kitab-kitab tentang strategi perang dari berbagai peradaban. Romawi, Persia, hingga pertempuran para sahabat Nabi. Dari Romawi ia belajar formasi perang yang rapat dan disiplin. Dari Persia ia belajar penggunaan pasukan gajah dan teknik pengepungan. Dari sejarah Islam ia belajar bagaimana Khalid bin Walid memimpin di Yarmouk, bagaimana Tharik bin Ziyad menaklukkan Andalusia, dan bagaimana Nabi Muhammad memimpin perang Badar dengan iman sebagai kekuatan utama. Ketika membahas strategi itu, matanya selalu berbinar. Ia seolah melihat dirinya berada di tengah-tengah pertempuran besar, mengatur barisan, memberi aba-aba, dan memimpin pasukan menuju kemenangan. Sultan Murad II memiliki cara unik mendidik anaknya. Ia sering mengajak Al-Fatih muda duduk bersama para jenderal istana dalam rapat militer. Bayangkan seorang remaja belasan tahun duduk di meja yang sama, dengan panglima-panglima berpengalaman. Muhammad Al-Fatih tidak hanya diam, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Mencatat dalam ingatannya setiap strategi. Kadang ia bertanya, mengapa kita tidak memutus jalur suplai musuh terlebih dahulu? Atau bagaimana jika serangan darat digabung dengan serangan laut? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat jenderal-jenderal senior terkejut. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa berpikir sejauh itu? Dari sinilah mereka mulai melihat bahwa Al-Fatih bukan anak biasa, melainkan calon pemimpin besar. Yang membuatnya lebih menonjol adalah rasa ingin tahunya terhadap teknologi. Ia mengamati berbagai senjata pengepungan, manjanik atau alat pelontar batu menara pengepungan, hingga meriam sederhana yang mulai digunakan di Eropa. Al-Fatih muda bahkan sering meminta pandai besi istana untuk memperlihatkan cara membuat senjata. Ia memegang potongan besi, melihat bagaimana pedang ditempa dan bertanya bagaimana meriam bisa menembakkan batu besar. Dari sinilah lahir ketertarikannya pada meriam raksasa yang kelak menjadi senjata pemecah tembok Konstantinopel. Gabungan antara latihan fisik, bacaan sejarah, diskusi strategi, dan minat pada teknologi membuat Al-Fatih tumbuh sebagai pribadi tangguh.
Ia tidak hanya kuat secara tubuh tetapi juga tajam dalam berpikir. Ia mulai berperan seperti seorang pemimpin muda. Saat latihan militer bersama teman sebayanya, Al-Fatih sering ditunjuk menjadi pemimpin barisan. Ia memberi komando, mengatur formasi, dan memastikan semua mengikuti aturan. Guru-gurunya mencatat bahwa meski usianya masih belasan tahun, Al-Fatih memiliki wibawa yang membuat orang lain segan padanya. Selain latihan pribadi yang keras, Al-Fatih muda juga tumbuh dengan menyaksikan keberadaan pasukan khusus Utsmaniyah yang sangat terkenal, yaitu Janissary. Dalam bahasa Turki disebut Yeniçeri, artinya pasukan baru. Pasukan ini adalah garda terdepan kerajaan, terkenal dengan disiplin yang tak tertandingi, ketaatan mutlak kepada sultan, serta keberanian di medan tempur. Mereka dilatih sejak kecil, dibentuk bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai pasukan elit yang siap berkorban jiwa demi kejayaan Islam. Al-Fatih kecil sering melihat mereka berlatih di barak-barak istana. Barisan mereka rapat, langkah mereka seragam, dan sorak takbir mereka menggema setiap kali melakukan simulasi perang. Bagi seorang anak, pemandangan itu meninggalkan kesan mendalam. Dari sanalah ia belajar bahwa sebuah pasukan tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tapi oleh disiplin, kesetiaan, dan semangat jihad. Dan kelak, di masa kepemimpinannya, Janissary inilah yang akan menjadi ujung tombak penaklukan Konstantinopel. Yang membedakan Muhammad dari anak-anak lain, bukan hanya latihan kerasnya, tapi juga visi yang ia bawa sejak kecil. Setiap kali ia menghunus pedang kayu, setiap kali ia menarik tali busur, ia selalu membayangkan sebuah tujuan besar, yaitu penaklukan Konstantinopel. Baginya, semua latihan itu bukan rutinitas tapi persiapan untuk menunaikan janji Rasulullah, sahabat sejarah Islam. Dari kisah ini kita belajar bahwa Muhammad Al-Fatih ditempa bukan hanya dengan kitab-kitab, tapi juga dengan keringat, air mata, dan kerja keras di medan latihan. Ia dibentuk menjadi seorang pemimpin yang kuat fisiknya, tajam pikirannya, dan besar visinya. Inilah rahasia mengapa kelak, ketika ia memimpin pasukan ratusan ribu orang, ia tidak goyah. Karena sejak kecil ia sudah berlatih menjadi seorang pemimpin lapangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sejarah Islam, agar semakin banyak saudara kita yang mengambil pelajaran dari kisah-kisah agung ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan kelanjutan bagian berikutnya tentang kepribadian dan karakter Sultan Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.